children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you. He is with you in the morning and the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you. 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 Amen. We receive it. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children. Shalom dan selamat sejahtera kepada saudara dan saudari seiman dalam Kristus. Puji Tuhan karena pada hari ini kita dapat berkumpul di mana saja, di rumah Anda, di kediaman masing-masing untuk beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Mari semua, saya jemaat Tuhan, saya akan bawa kita dalam beberapa lagu pujian dan penyembahan sempena memberi ibadah kita kepada Tuhan pada hari ini. Haleluya. May
siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Ku pegang salibnya, padanya ku berharap kasih-Nya selamatkanku, kasih-Nya bebaskanku, terbesar kasih-Nya, Dia berikan anaknya. Orang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Nantikan Tuhan, nantikan firman-Nya, anugerah-Mu bebaskanku, anugerah-Mu menebusku, terbesar kasih-Nya, Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Oleh darah-Nya ku dibebaskan untuk kemuliaan-Nya. Aku berserah kepada Kristus yang telah selamatkanku. Oleh darah-Nya ku dibebaskan untuk kemuliaan-Nya. Aku berserah kepada Kristus yang telah selamatkanku, terbesar kasih-Nya, Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal, dan beroleh hidup kekal. Haleluya. Haleluya. Salam, puji Tuhan, kita semua jemaat Tuhan yang ada di gereja BEM daerah Kuching. Kita hari ini dapat bertemu melalui siaran langsung, di mana kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan yang menjadi santapan rohani bagi kita. Mari jemaat Tuhan kita melihat di dalam firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-12. Kita baca
ayat 13 dan ayat yang ke-14. Pengkhotbah pasal yang ke-12, kita baca ayat 13, ayat 14. Dua ayat kita baca di dalam pasal ini yang berbunyi demikian. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena itu adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Sekian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau mendengar satu tema firman Tuhan yang berjudul kewajiban terhadap Tuhan pencipta kita. Berbicara tentang pencipta, Tuhan Sang Pencipta telah menciptakan manusia menurut gambarnya sendiri, termasuk saya dan Anda yang ada pada hari ini. Manusia dicipta mulia dari semua ciptaan yang lain, karena dicipta menurut gambar Allah. Oleh yang demikian, tunaikan kewajiban kita terhadap Tuhan Sang Pencipta kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita melihat di dalam firman Tuhan, ada banyak perkara yang menjadi kewajiban saya dan Anda terhadap Tuhan Sang Pencipta kita. Namun pada kesempatan ini saya mau membawa kita melihat hanya 5 poin tentang kewajiban saya dan Anda terhadap Tuhan Sang Pencipta. Poin yang pertama, takut akan Tuhan dan menuruti perintahnya. Dan poin yang kedua, beribadah hanya kepada Tuhan sahaja. Yang ketiga, mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Yang keempat, bertekunlah dalam doa. Yang terakhir, giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Ini 5 poin yang kita mau lihat di dalam firman Tuhan, yang menjadi kewajiban saya dan Anda, khususnya kita sebagai orang beriman, di mana kewajiban ini harus kita tunaikan dalam kehidupan saya, Anda yang menjadi orang percaya. Nah, kalau kita melakukan ke-5 poin ini dalam kehidupan kita, maka Tuhan juga berjanji akan memberkati saya dan Anda. Mari kita melihat poin ini satu persatunya di dalam firman Tuhan. Di dalam ayat pembacaan yang sebentar kita baca tadi, di sana kita menemukan salah satu poin kewajiban saya dan Anda sebagai manusia yang dicipta Tuhan, khususnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, di mana kita ini hidup untuk takut akan Tuhan dan menuruti perintahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang kata takut, takut artinya tidak berbuat dosa, dan takut artinya kepada Tuhan adalah mengasihi Tuhan sepenuh hati di dalam kehidupan kita. Artinya kita itu takut kepada Tuhan, dan kita tidak mau melakukan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Artinya kita itu hidup takut akan Tuhan dan juga menuruti perintahnya. Berbicara tentang kata perintah, ini mengingatkan saya dan Anda kepada ke-10 firman yang diberi Allah kepada bangsa Israel. Di antara ke-10 firman itu di sana mengatakan, hormatilah Tuhan Allah ataupun Allahmu, dan juga jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta, kasihilah ayahmu dan ibumu, kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Nah, ini antara ke-10 hukum yang diberi Allah kepada bangsa Israel yang harus kita taati dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya ataupun sebagai manusia yang dicipta Tuhan. Maka ini perintah Tuhan harus kita taati dalam kehidupan kita, karena itu membuktikan saya benar-benar hidup takut akan Tuhan dan menuruti segala perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, ini yang kita lihat di dalam firman Tuhan ini. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat di dalam ayat mas yang kita baca tadi, mengingatkan kita berkenaan dengan kewajiban saya dan Anda sebagai manusia yang dicipta Tuhan
kita perlu hidup takut akan Tuhan dan menuruti perintahnya. Dalam ayat yang ke-13 mengatakan, akhir kata dari segala yang didengar ialah takut akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena itu adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, makanya kita hidup takut akan Tuhan, menuruti perintahnya, kata firman Tuhan. Karena perbuatan kita yang sembunyi, yang tersembunyi akan dibawa ke pengadilan. Jadi apabila perbuatan yang tersembunyi itu dibawa ke pengadilan pada masa pengadilan, Tuhan datang kedua kali. Di sana kita akan melihat apa perbuatan kita yang selama ini sudah tersembunyi, namun itu dibawa Allah kepada pengadilan, maka kita akan melihat apa perbuatan baik yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, entah itu baik, entah itu jahat, pada masa itu kita akan mengetahuinya. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menunaikan kewajiban kita sebagai orang yang dicipta Tuhan ataupun orang yang percaya kepada Tuhan, takut kepada Dia, menuruti perintahnya, saya percaya waktu kita dibawa ke pengadilan pada masa kedatangan Tuhan yang kedua kali, tentu kita menjumpai kebaikan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Kalau tidak, tentu kita menjumpai kejahatan yang telah kita buat. Karena perbuatan itu, kata firman Tuhan ini, tersembunyi. Jadi pada masa pengadilan nanti baru perbuatan yang tersembunyi itu dinyatakan. Nah, jadi saya percaya kalau kita melakukan kewajiban kita dengan takut dan akan Tuhan dan menuruti perintahnya, tentu kita menjawab jawaban yang baik daripada Tuhan pada masa pengadilan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, nah ini yang kita perlu lihat, bahwa ini adalah kewajiban saya dan Anda sebagai orang beriman, khususnya orang yang dicipta Tuhan. Lalu poin yang kedua, beribadah hanya kepada Tuhan saja. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, waktu Yesus ada di dunia ini 2000 tahun yang sudah, Dia berpuasa 40 hari 40 malam. Apabila Dia habis puasa 40 hari 40 malam, iblis sebagai pencoba datang dan iblis mau mencoba Dia. Nah, jadi kata beribadah ini adalah disebut Yesus kepada iblis yang mau mencoba Dia. Nah, kalau kita lihat di dalam Injil Matius pasal yang keempat ayat yang ke-10, maka berkatalah Yesus kepadanya, "Nyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudari, mengingatkan saya dan Anda sebagai manusia yang dicipta Tuhan, benar, semua ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini adalah layak menyembah Dia, sujud menyembah Dia, beribadah kepada Dia, karena Dia yang mencipta semuanya. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada karena kita membaca dalam firman Tuhan, jangan menyembah ilah-ilah lain. Nah, kalau kita perhatikan kalimat ilah-ilah lain ini, berarti dia bukan Tuhan yang sebenarnya. Dia bukan Tuhan yang boleh menjaminkan hidup saya dan Anda sebagai manusia yang dicipta Tuhan. Jadi dia memang mau dipuja, disembah, tetapi dia tidak dapat menjaminkan kehidupan saya dan Anda. Oleh yang demikian, yang dapat menjaminkan kehidupan saya dan Anda sebagai manusia yang dicipta Tuhan adalah Allah yang hidup, Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Itu Allah yang boleh menjamin kehidupan saya dan Anda. Maka dengan itu Yesus mengatakan kepada iblis, beribadah hanya kepada Tuhan saja. Yaitu Tuhan yang benar-benar hidup, Tuhan yang benar-benar berkuasa, Tuhan yang benar-benar menjaminkan hidup saya dan Anda, khususnya kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Nah, lalu poin yang seterusnya, mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan saya dan Anda yang sedang hidup di atas permukaan bumi ini, dan kita harus sadar bahwa kehidupan kita ini kadang-kadang hari ini kita hidup seperti kita ada pada hari ini, tidak kondisi kita sama seperti keesokan hari. Hari ini mungkin kita berbahagia, happy kita hari ini, mungkin besok kita tidak sama lagi keadaan yang kita alami. Mengapa? Karena kita masih di dunia ini dan kita berubah
keadaan yang kita nikmati dalam hidup kita sebagai manusia. Tetapi ingat apa pesanan firman Tuhan, dan kita terus harus bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Mungkin hari ini kita berbahagia, besok kita rasa kita ditekan, maka kita tetap bersyukur. Berarti kalimat yang bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal ini adalah dalam susah, dalam senang kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Dalam kecukupan dan dalam kekurangan kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Itu arti maknanya kalimat yang mengatakan mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Nah, kalau kita lihat Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Tesalonika dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ini kewajiban saya. Anda sebagai manusia yang dicipta Tuhan, khususnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, hidup kita mau mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal, karena kita tahu Dia Tuhan layak menerima kesyukuran daripada saya dan Anda. Ingat Bapak Ibu, saudara-saudari, hal ini menjadi kewajiban saya dan Anda sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu poin yang seterusnya, bertekunlah dalam doa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang doa, doa ini sangat penting bagi saya dan Anda sebagai orang percaya. Karena doa ini dia akan membawa kita ini mendekat kepada Tuhan. Dan doa ini juga kita pakai untuk kita ini meminta sesuatu yang daripada Tuhan. Nah, kalau tidak berdoa, kita tidak akan menikmati apa-apa yang daripada Tuhan. Kenapa? Mengapa? Karena firman Tuhan jelas mengatakan kalau kita mau, kita harus minta. Cara kita minta adalah doa yang kita harus panjat kepada Tuhan. Nah, oleh demikian kata Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika, tetaplah berdoa. Berarti kata tetap ini, hari ini saya hidup, saya berdoa. Besok saya hidup, saya berdoa. Lusa saya hidup, saya berdoa. Karena mengapa? Saya mau tetap berdoa kepada Tuhan Sang Pencipta. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ini kewajiban. Kewajiban saya, Anda sebagai orang percaya kepada Tuhan Sang Pencipta, yaitu kita hidup dan kita tetap berdoa ataupun tekun di dalam doa kita. Nah, jadi Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan poin yang terakhir di mana kita sadar bahwa saya dan Anda sebagai manusia yang dicipta Tuhan, kita memiliki kewajiban terhadap Sang Pencipta kita yaitu Tuhan. Poin yang terakhir adalah giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai manusia, dan kita sadar bahwa kita hidup di dunia ini ada rencana Tuhan yang baik bagi saya dan Anda. Hari ini kita bersama, kita mendengar firman Tuhan melalui siaran langsung ataupun live ini. Saya percaya kita ini adalah dari gereja-gereja setempat, dari gereja BEM. Nah, jadi kita sadar dalam gereja ada pastor, dalam gereja ada elder, dalam gereja ada deacon dan lain sebagainya. Nah, kita ini adalah hamba Tuhan. Ingat apa kata firman Tuhan, kalau saya dan Anda sadar saya dicipta Tuhan, Tuhan yang menciptakan saya, dan Dia juga mau supaya pelayanan Dia yang ada di dunia ini dapat berjalan dengan baik. Pesanan firman Tuhan kepada saya dan Anda, kita harus giat di dalam pekerjaan Tuhan. Jangan banyak orang, khususnya orang percaya, kalau dia diberi jawatan, dia mau berapapun jawatan dia mau, oleh karena dia mau ada nama. Usianu dalam gereja ada, dia penetua. Usianu dalam gereja dia pastor dan lain sebagainya. Dia mau jawatan, tetapi dia tidak giat menjalankan tugas yang diberi kepada dia. Nah, jadi ini kebiasaan kita sebagai manusia. Mau ada nama, mau ada jawatan, tetapi tidak mau bertindak sesuai dengan jawatan yang telah diberikan kepada kita. Pesanan firman Tuhan pada hari ini kepada saya dan Anda sebagai hamba-hamba Tuhan, khususnya sebagai orang beriman, kita harus hidup giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Nah, ini juga mengingatkan kita sebagai orang percaya, bukan saja pastor, bukan saja kita yang ada nama dalam gereja setempat yang harus melayani Tuhan. Amnya orang percaya. Ini mengingatkan kita tentang amanat agung Yesus Kristus. Nah, jadi tidak ada hadnya
tidak ada orang yang boleh dan orang yang tidak boleh. Kalau kita semua sudah menerima Tuhan, maka kewajiban kita adalah kita melayani Tuhan. Nah, ini yang kita harus sedar dalam hidup kita sebagai orang percaya. Ingat, pesanan firman Tuhan kepada saya dan Anda pada hari ini, kita perlu giat selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Ini dorongan Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Kalau kita baca 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah itu sebabnya Tuhan mendorong, firman Tuhan mendorong kita supaya kita ini giat dalam pelayanan Tuhan. Karena di air pelayanan Tuhan yang kita setia laksanakan di dalam kehidupan kita ini, Tuhan mengatakan jerih payah kita tidak sia-sia. Berarti ada upah, ada yang disediakan Tuhan untuk membalas tentang perbuatan yang kita sudah lakukan, khususnya dalam kita melayani Dia. Nah, oleh yang demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, tentu kita sedar sebagai orang percaya dalam melayani Tuhan. Pada sekarang yang kita lihat ini, pastor sejak yang ada gaji, elder dekan tidak ada gaji, benar. Tetapi firman Tuhan mengatakan kalau kita giat dalam pelayanan Tuhan, jerih payah kita ini tidak sia-sia. Jadi berarti walaupun kita tidak ada upah dalam kita melayani Tuhan, dimanapun kita berada sedang melayani Tuhan, jadi firman Tuhan berjanji jerih payah kita tidak sia-sia. Maka Tuhan itu akan menyediakan sesuatu khusus untuk saya dan Anda yang tidak menerima gaji di dunia dalam kita melayani Dia, tetapi pada masa Ia datang nanti, Dia akan memberi sesuatu upah kepada saya dan Anda. Nah, oleh yang demikian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, satu hal yang kita perlu sedar dalam hidup saya dan Anda sebagai orang yang dicipta Tuhan untuk kita membalas kebaikan Tuhan Sang Pencipta kita itu kepada pribadi saya dan Anda adalah kita harus membalas kebaikan Tuhan itu dengan kita giat di dalam pekerjaan Tuhan. Karena pekerjaan yang ada di dalam gereja-gereja Tuhan sekarang ini bukan pekerjaan pastor, bukan pekerjaan sesiapa kita yang ada, tetapi itu pekerjaan Tuhan. Sedar, saya hanya sebagai alat saja yang dipakai Tuhan untuk melaksanakan pelayanannya. Kita harus giat. Karena akhir pelayanan itu jelas firman Tuhan mengatakan jerih payah saya dan Anda tidaklah sia-sia. Nah, oleh yang demikian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ini kelima poin yang kita lihat di dalam firman Tuhan yang menjadi kewajiban saya terhadap Sang Pencipta, yaitu Tuhan yang telah mencipta saya dan Anda. Nah, lalu seterusnya kita melihat berkat Tuhan untuk orang yang melakukan kewajibannya kepada Tuhan Sang Pencipta. Ada berkat. Ada 3 hal yang saya mau ungkapkan di sini. Berkat Tuhan yang Tuhan beri kalau kita sudah menunaikan kewajiban kita sebagai manusia ciptaan Tuhan ataupun orang percaya kepada Tuhan Sang Pencipta kita. Dan maka ketiga berkat ini akan kita nikmati di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah banyak orang akan diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebab Paulus mendorong jemaat yang ada di Korintus tadi supaya mereka giat di dalam pekerjaan Tuhan, supaya dalam mereka berusaha menyampaikan Injil Tuhan kepada suku bangsa yang ada, dan maka mereka mendengar Injil bukan saja setakat mendengar, tetapi sudah mereka mengambil keputusan untuk menerima Tuhan menjadi Tuhan dan juru selamat mereka. Nah, akhirnya mereka diselamatkan. Nah, oleh yang demikian ini berkat daripada usaha saya dan Anda sebagai manusia yang dicipta Tuhan untuk membalas kebaikan Tuhan, kewajiban kita terhadap Dia. Kita mau menjadi hambanya. Dan kita mau menjadi hambanya untuk menyampaikan firman-Nya. Akhir daripada pelayanan kita yang sudah menyampaikan message Allah itu kepada dunia ini, maka banyak jiwa diselamatkan. Nah, ini berkat yang kita nikmati dalam hidup kita. Kalau saya dan Anda sudah menunaikan kewajiban saya dan Anda di hadapan Tuhan sebagai manusia yang dicipta Dia sendiri. Dan lalu yang poin yang kedua adalah surga yang berbahagia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ini berkat yang Tuhan sedia untuk saya dan Anda. Kalau kita sudah menunaikan kewajiban kita kepada Tuhan Sang Pencipta, maka kebahagiaan Tuhan akan diberinya kepada saya dan Anda, khususnya di dalam rumah tangga kita masing-masing.
Nah, kalau kita baca dalam kitab Mazmur 128 ayat yang pertama hingga ke ayat yang ketiga, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Nah, jadi istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Nah, ini berkat yang Tuhan beri kepada orang, kepada saya dan kepada Anda, orang yang dicipta Tuhan, khususnya sebagai orang percaya. Maka kita hidup di dalam keluarga kita mengalami kebahagiaan. Dan gambaran kebahagiaan kalau kita sudah mengalami kebahagiaan yang daripada Tuhan itu, kata firman Tuhan yang kita baca tadi, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Puji Tuhan, ini keadaan kita. Berarti dalam keluarga kita berbahagia, kita happy. Oleh karena mengapa? Karena kebahagiaan Tuhan itu ada di dalam saya, ada di dalam seluruh keluarga kita, maka kita ini berbahagia, kata firman Tuhan. Nah, ini terjadi oleh karena saya dan Anda sudah menunaikan kewajiban saya terhadap Sang Pencipta, yaitu Tuhan yang mencipta saya dan Anda. Lalu yang seterusnya, poin yang ketiga adalah menerima kehidupan yang kekal. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan saya sebagai hamba Tuhan dan dalam kehidupan Anda sebagai hamba Tuhan, dalam kehidupan kita semua orang-orang percaya, tentu kita ingin mendapat mahkota kehidupan. Kenapa? Mengapa? Karena tujuan itulah saya mau percaya Tuhan. Karena saya mau memperoleh sesuatu yang daripada Tuhan apabila Dia datang kedua kali ke dunia ini. Kalau saya hanya setakat percaya kepada Dia dan Dia datang tadi hanya begitu saja, tidak mungkin kita ini tidak berusaha mau percaya kepada Tuhan. Tetapi karena kita mau percaya kepada Tuhan, karena ada janji di dalam firman-Nya kepada saya dan Anda yang percaya kepada Dia. Janjinya seperti di dalam ayat pembacaan kita ini, kalau kita baca dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jelas firman Tuhan berjanji, kalau saya senantiasa giat dalam pekerjaan Tuhan, kalau saya senantiasa tahu kewajiban saya terhadap Tuhan Sang Pencipta, di dunia ini tentu banyak pencobaan, tetapi kita belum pernah kalah kena pencobaan. Kenapa? Mengapa? Tuhan yang mencipta saya, Tuhan yang mencipta Anda adalah Tuhan yang berkuasa. Tatkala kita mengalami pencobaan, Dia segera datang untuk menolong kita dan kita selalu menang. Dan jadi akhir daripada kemenangan yang kita alami waktu kita menghadapi pencobaan, kata firman Tuhan, mahkota kehidupan akan tersedia, diberi Tuhan kepada saya dan Anda. Nah, puji Tuhan, ini berkat yang kita alami dalam hidup kita sebagai orang yang dicipta Tuhan. Kalau kita sudah menunaikan kewajiban kita terhadap Sang Pencipta kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Terakhir daripada firman Tuhan, kesimpulan daripada firman Tuhan ini, takut akan Tuhan dan menuruti perintah-Nya, beribadah kepada-Nya, mengucap syukur kepada-Nya, bertekun berdoa kepada-Nya, giat dalam pekerjaan Tuhan. Itu kewajiban saya dan Anda kepada Tuhan Pencipta kita. Sudahkah semuanya ini kita lakukan kepada Tuhan Pencipta kita? Saya dan Anda akan jawab dalam hati kita jujur di hadapan Tuhan. Kalau sudah, bersyukur apa yang dijanjikan firman Tuhan, pasti kita nikmatinya dalam hidup kita secara pribadi. Kalau tidak, lakukan semuanya. Masih ada kesempatan bagi saya dan Anda, supaya saya dan Anda memperoleh kehidupan yang berbahagia dan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan itu. Amin. Tuhan memberkati kita. Yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosamu. Lebih Yang kukira pengampunan
Terima kasih Pastor Tukad atas firman Tuhan yang telah disampaikan tadi. Demikian juga terima kasih kepada BMKC bagian bahasa Malaysia yang telah memimpinkan kita dengan pujian penyembahan dalam ibadah atas talian pada hari ini. Mari kita mengakhiri ibadah kita dengan doa, dan saya pimpin kita dalam doa. Bapa Surgawi, akhir daripada ibadah kami atas talian pada hari ini, kami pulangkan syukur dan terima kasih kami kepadamu atas penyertaan-Mu dari awal sehingga selesainya. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, supaya kuasa Roh Kudus-Mu menghidupkan firman-Mu di dalam setiap hati para pendengar pada hari ini. Dan Bapa di Surgawi, hamba berdoa dan menyerahkan seluruh anggota jemaat-Mu yang ada di BM Daerah Kuching ini, maupun kepada para pendengar yang bersama-sama kami di atas talian pada pagi ini Tuhan, dimanapun mereka berada, dan apapun keperluan setiap pribadi kami, baik itu keperluan jasmani maupun keperluan rohani, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati setiap pribadi. Terima kasih Bapa sekali lagi Tuhan, atas segala kebaikan-Mu, atas segala berkat-Mu. Kiranya damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua kita katakan amin. Jumpa lagi dalam ibadah atas talian pada minggu yang akan datang ini, dan Tuhan Yesus memberkati.